Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah masalah nikah siri. Di sini disebutkan adalah syarat sahnya nikah adalah satu, ada calon mempelai pria dan mempelai wanita. Dua, adanya wali bagi perempuan atau bapaknya dari mempelai perempuan. Bila bapaknya sudah meninggal, diwakilkan kepada pamannya, kakaknya bapak atau adiknya bapak. Bila pamannya tidak ada, diwakilkan kepada saudaranya laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah adanya dua saksi. Di sini dua saksi adalah orang yang sudah balik. Keempat adalah adanya mas kawin atau mahar. Kelima adalah ijab dan qabul, itu sah bagi syariat Islam. Tapi untuk legal standingnya itu masih belum sah karena berdampak nantinya kepada nafkah dan waris. Nikah siri adalah pernikahan yang gak dicatatkan oleh kantor urusan agama atau KUA serta tidak memiliki kekuatan hukum, namun tetap dianggap sah dalam ajaran Islam. Budaya dulu memang tidak ada KUA, memang tidak ada percatatan, karena budaya dulu itu seperti keluarganya itu masih mengumpul dalam suatu kampung atau dalam suatu daerah. Jadi masyarakatnya itu sangat hafal sekali kepada kakek dan neneknya, kepada bapaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Kalau masalah waris nanti bisa ada saksi di situ. Karena di situ tetangga-tetangganya semua, keluarganya semua adalah satu kelompok, satu golongan. Itu zaman dahulu masih belum ada catatan, seperti belum ada KUA, tidak ada konflik karena keluarganya semua itu semua keluarga tahu silsilahnya, itu tahu biografinya keluarga itu tahu, tidak ada konflik. Tapi sekarang tidak bisa dikatakan begitu, itu nanti terjadinya bisa terjadi konflik. Karena apa? Karena sekarang kakek, nenek, cucu, cicit itu bisa-bisa tidak mengenalnya. Nanti untuk pengurusan masalah waris sangat sulit. Dan masalah akte kelahiran itu nanti juga sangat sulit. Karena apa? Karena kalau nikah siri itu adalah tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Akte kelahiran itu adalah nanti manfaatnya sangat banyak untuk anak, untuk sekolah di jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah pertama, menengah atas, dan sampai universitas. Itu nantinya dimintakan akte kelahiran. Kedua, nafkah. Nafkah itu juga sangat sulit. Karena kalau nikah siri tidak bisa menuntut nafkah dengan semaksimal mungkin. Karena bisa dibagi oleh si orang lain yang sah tadi. Nanti kalau untuk menuntut dalam urusan hukum kalah. Tidak bisa menang kalau tidak legal. Kalau ilegal tidak bisa menang, pasti kalah.
nikah itu sangat lemah kedudukannya untuk mendapatkan hak-haknya dari suami dalam upaya hukum. Masalah nafkah juga begitu. Saya sebutkan tadi juga masalah waris. Seharusnya dicatatkan di KUA supaya tidak hak-hak istri itu bisa terpenuhi. Sebagaimanapun harus dicatatkan. Bila tidak dicatatkan bagaimana? Tidak masalah, tidak apa-apa. Itu sah dalam syariat Islam. Penting ada saksi. Lebih baik lagi di situ diumumkan bahwa di situ ada pernikahan antara si fulan dan si fulan, antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, supaya tidak apa? Tidak terjadi fitnah, diumumkan. Itu sah menurut Islam. Penting ada saksi. Itu sudah sah yang sebutkan tadi. Dan kemudian diumumkan oleh masyarakat di masyarakat sekitar situ, itu lebih bagus. Dan lebih bagus lagi ya diuruskan, dicatatkan di kantor urusan agama. Kenapa? Kalau tidak dicatatkan di urusan agama, hak perempuan dan anak bisa bermasalah nantinya. Bermasalah, sangat bermasalah nanti besarnya. Atau si pihak perempuan itu sangat dirugikan. Bila menurut Islam, ya tidak masalah. Kalau perempuan mau dinikahkan siri, ya yang terpenting kita sabar dan menerima keadaan, itu nanti ya mendapat pahala. Hanya begitu, mendapat pahala. Mendapat pahala karena apa? Bakti kepada si suami. Tapi kasihan legal standingnya itu masih tidak diakuinya. Karena banyak mudorot pada anak-anak kita nanti. Dalam pengurusan nanti yang saya sebutkan, ya pengurusan akte kelahiran dan waris. Yang terpenting di situ ada nafkah dan tanggung jawab di hadapan Allah. Itu masalah pernikahan siri tidak dimasalahkan dalam syariat. Masalah situ kan ya ada nafkah dan ada tanggung jawabnya. Nanti kalau masalah hukum itu sangat lemah atau masalah perceraian sangat tidak diuntungkan bagi yang perempuan. Jadi cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.